Makam kosong, Tuhan hidup kita selalu. Haleluya. 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 Selamat malam semua. Inilah semangat dan sukacita kebangkitan. Karena Yesus sudah bangkit, kita yang lain jangan malah dikuburkan. Bapak-bapak, para brother, para suster, bapak dan mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang dikasihi di dalam Kristus. Makam kosong, Tuhan hidup kita selalu. Makam kosong, Tuhan hidup kita selalu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di hadapan misteri kebangkitan Kristus, kita disodorkan begitu banyak kenyataan-kenyataan manusiawi yang seringkali sulit untuk kita bayangkan dan sulit untuk kita pikirkan. Ketika kita bergerak dari sejarah, menciptakan bumi dan juga menciptakan kita manusia. Allah bukan menciptakan segala sesuatu dari yang sudah ada, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Allah tidak menciptakan dari segala sesuatu yang sudah teratur, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dari ketidakteraturan atau yang disebut dengan kaos. Dari ketidakteraturan Allah menjadikan segala sesuatu. Allah menjadikan langit dan bumi. Allah menciptakan penerang-penerang yang besar, lalu membatasi bumi ini dengan samudera raya. Segala sesuatu yang sulit kita bayangkan dari pikiran dan kedalaman hati kita manusia. Dan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah dan baik untuk kita manusia. Diperhadapkan dengan misteri kebangkitan Kristus. Satu hal yang paling nyata yang tampil di hadapan para wanita ketika mereka pergi ke makam untuk melihat dan menengok jenazah Yesus dan mengingatinya, juga diperhadapkan dengan satu kenyataan di luar pikiran manusiawi kita. Mereka diperhadapkan dengan makam kosong. Makam kosong. Kalau kita baru habis kubur kita ke orang mati, atau besok pagi kita lihat kuburan kosong, yang pilihan itu saya yakin habis itu langsung rumah sakit. Ya, UGD. Karena UGD habis ini kita pasti sudah hanya 2 tempat, rumah sakit jiwa atau tidak kembali ke tempat yang sama. Ya, kalau kita. Tetapi wanita-wanita itu menyaksikan satu peristiwa ilahi yang sangat luar biasa di luar pikiran kita manusia. Di hadapan kenyataan ilahi, mereka hanya membatasi diri pada perasaan manusiawi semata dengan berbagai macam pikiran yang berkecampur, perasaan yang campur aduk yang menguasai hidup, hati dan jiwa mereka. Yang ada di dalam pikiran mereka bahwa jenazah itu sudah dicuri orang. Jenazah itu sudah dicuri orang. Tetapi apa? Di tengah kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, justru Tuhan menampakkan sesuatu di dalam kehadirannya yang sederhana tetapi sangat memukau dan bisa membingkai setiap kegelisahan dan kecemasan mereka. Tampillah pemuda dengan pakaian berkilau-kilauan bertanya kepada mereka, apa yang kamu buat di sini? Siapa yang kamu cari? Dia telah bangkit dari yang telah mati. Kalimat ini yang membingkai seluruh refleksi iman kita pada misteri kebangkitan. Bukan membawa kepada orang-orang di sekitar kita tentang sesuatu yang seringkali tidak kita yakin, tetapi kita membawa sesuatu yang kita yakini di dalam iman, bahwa Kristus yang hidup membawa bagi kita keselamatan. Dia yang bangkit benar-benar membawa bagi kita kehidupan yang baru di dalam Dia yang tidak lain adalah cahaya kehidupan. Kita harus menjadi misionaris kecil.
Karena apa? Karena ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa untuk kembali ke Galilea. Dan hal pertama yang mengajak kita untuk menjadi misionaris tidak lain, kembali ke tempat kita masing-masing. Kembali ke dalam dirimu sendiri. Dirimu adalah Galilea. Di sanalah kamu akan berjumpa dengan Tuhan yang kamu imani, yang bangkit pada malam hari ini. Janganlah mencari Dia di tempat lain. Carilah terlebih dahulu di dalam hatimu, relung batinmu yang terdalam. Di sini yang kita rayakan perayaannya pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, semoga pikiran Petrus di hadapan kenyataan yang diperhadapkan dengan wanita-wanita tidak menguasai diri kita di hadapan makam kosong. Dan akhirnya, semoga apa yang dipikirkan Petrus dengan pernyataan wanita-wanita bahwa Yesus tidak ada lagi di makam sebagai pernyataan yang omong kosong. Hari ini kita yakin bahwa ketika makam kosong, Tuhan itu hidup, kita selamat. Akhirnya, saya menutup dengan satu pantun kecil. Kosong-kosong omong kosong, makam kosong bukan omong kosong. Hati-hati, hati kosong, awas surga dan gereja pasti kosong. Semoga Tuhan